Kubelikan rumah mewah untuk mertua. Namun mertua malah berencana mewariskannya untuk gundik suamiku. Ku langsung tarik semua asetnya yang kubeli untuknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan pada dinding putih bersih rumah 2 lantai itu, seolah-olah alam sendiri turut merayakan penyelesaiannya. Aku, Dinda, berdiri di balik kemudi mobil, menatapnya dengan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lebih dari sekadar batu bata dan semen, rumah ini adalah monumen dari setiap tetes keringat, setiap jam kerja lembur, dan setiap pengorbanan yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Bisnis fashion yang kubangun dari nol, dari hanya sebuah blok kecil hingga menjadi butik ternama dengan jaringan online yang kuat, akhirnya membuahkan hasil yang nyata dan megah. Uang yang kugunakan untuk membeli sepetak tanah di kawasan elit ini, untuk membayar arsitek ternama, dan untuk memilih setiap material terbaik dengan teliti, semuanya berasal dari usahaku sendiri, jerih payah yang dimulai jauh sebelum aku mengenal Mas Haris dan masuk ke dalam keluarganya. Kupandangi setiap detailnya. Pagar besi hitam yang kokoh dan elegan, mengelilingi taman depan yang telah dihiasi dengan rumput Jepang yang hijau dan beberapa tanaman hias yang kupilih sendiri. Jendela-jendela kaca besar berbingkai hitam memantulkan langit jingga, menjanjikan pencahayaan alami yang menerangi setiap sudut ruangan. Pikiranku melayang kepada ibu mertuaku, Bu Darwis, yang selama ini tinggal di rumah tua yang sempit dan lembab di sudut kota yang sudah mulai terabaikan. Aku masih bisa membayangkan raut wajahnya yang seringkali terlihat lelah, mungkin karena atap yang bocor saat hujan atau lantai yang dingin di malam hari. Sebagai menantu, rasa hormat dan keinginan untuk membahagiakannya mendorongku untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, sebuah tempat perlindungan yang layak untuk masa tuanya. Ini bukan tentang pamer kekayaan, ini tentang memberinya kenyamanan yang selama ini ia impikan tetapi mungkin tidak pernah sanggup ia raih sendiri. Kudengar pintu mobil di sampingku terbuka. Mas Haris turun dengan wajah penuh kekaguman. Luar biasa, Din, gumannya, matanya berbinar melihat hasil akhirnya. Ibu pasti tidak akan menyangka. Aku tersenyum, menahan gejolak haru yang ingin mencucurkan air mata. Proses membangun rumah ini tidak selalu mulus. Ada saja masalah dengan kontraktor, keterlambatan material, atau perubahan desain yang harus disesuaikan. Tapi, setiap kali rasa lelah itu datang, bayangan senyum bahagia Bu Darwis memberiku kekuatan untuk terus melanjutkan. Kegembiraan dan kepuasan atas hadiah yang telah kuberikan kepada Bu Darwis sempat memenuhi setiap relung jiwaku selama beberapa minggu pertama. Suasana rumah kami, yang sebelumnya seringkali hening oleh kesibukan masing-masing, sempat dihangatkan oleh cerita-cerita bahagia dari ibu mertuaku yang tak henti-hentinya memuji setiap detail rumah barunya melalui telepon. Aku merasa telah melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak hanya membahagiakannya, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga kami. Namun, perlahan-lahan namun pasti, seiring dengan memudarnya euforia awal, sebuah awan kelabu yang halus mulai menyelinap di ujung cakrawala kehidupan rumah tanggaku. Awan itu datang bukan dengan gemuruh atau halilintar yang dramatis, melainkan dengan keheningan-keheningan kecil yang mulai terasa mengganggu, dengan perubahan-perubahan sikap yang hampir tidak kasat mata namun terasa begitu nyata bagi seorang perempuan yang sangat mengenali suaminya seperti aku mengenali Mas Haris. Perubahan itu dimulai dari hal-hal sederhana yang sebelumnya adalah rutinitas kami. Mas Haris, yang biasanya selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersamaku sambil bercerita tentang rencana kerjanya hari itu, kini lebih sering buru-buru pergi dengan alasan meeting pagi yang tiba-tiba. Telepon genggamnya, yang dulu sering ia tinggalkan begitu saja di meja makan atau sofa, kini seolah menjadi perpanjangan dari tangannya sendiri, selalu ada dalam genggamannya, dan yang paling mencurigakan, selalu dalam mode senyap atau getar. Aku ingat suatu malam, ketika kami sedang menonton film bersama, layar teleponnya menyala beberapa kali berturut-turut dengan notifikasi dari aplikasi pesan instan. Dia dengan cepat membalikkan layarnya dan mengalihkan pembicaraan dengan nada yang tiba-tiba menjadi terlalu bersemangat membahas alur film yang bahkan tidak seberapa menarik. Ada semacam tembok kaca yang mulai tumbuh di antara kami, tembok yang tidak terlihat tetapi terasa sangat menghalangi setiap percakapan yang mencoba lebih dalam dari sekadar,
"Apa kabar?" atau "Sudah makan?" Aku bukanlah tipe perempuan yang mudah cemburu atau paranoid. Usahaku telah mengajarkanku untuk bersikap logis dan memerlukan bukti sebelum menarik kesimpulan. Jadi, aku mencoba membungkus kegelisahan ini dengan berbagai penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia sedang sangat stres dengan proyek baru di kantornya. Mungkin ada masalah dengan salah satu klien besar yang membutuhkan perhatian ekstra. Atau mungkin, aku membayangkan, kehadiran rumah baru untuk ibunya justru memberinya tekanan finansial yang tidak ia ungkapkan. Meskipun aku telah berulang kali meyakinkannya bahwa semua biaya telah kutanggung sepenuhnya. Aku mencoba membuka percakapan, menanyakan dengan lembut apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Jawabannya selalu sama. Sebuah senyuman cepat, sebuah usapan di pundakku, dan kalimat, "Aku baik-baik saja, sayang. Hanya lagi capek saja. Jangan khawatir." Namun, matanya, yang dulu selalu jujur memandangku, sekarang seringkali menghindari kontak. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan instingku sebagai perempuan, sebagai istri, berteriak bahwa sesuatu itu bukanlah sesuatu yang baik. Awan kelabu itu semakin pekat, dan aku mulai merasa sejuknya embun prasangka merayap di bawah kulitku, meski aku masih berusaha keras untuk tidak membiarkannya berubah menjadi badai prasangka tanpa bukti. Kegelisahan yang kurasakan bukan lagi sekadar bayangan samar. Ia telah berevolusi menjadi sebuah kehadiran yang nyata, sebuah tamu tak diundang yang bersemayam di sudut-sudut rumah kami dan mengikutiku kemanapun aku pergi. Setiap kali Mas Haris membalikkan tubuhnya di tempat tidur, setiap kali dia mengambil teleponnya untuk menelepon rekan kerja di balkon pada pukul 11 malam, setiap kali dia menunda-nunda jam pulang dengan alasan yang semakin tidak masuk akal, tamu tak kasat mata itu semakin membesar, menghirup udara di ruangan yang sama dan membuat sesak napasku. Aku berusaha mati-matian untuk mengusirnya dengan logika, dengan mengingatkan diriku sendiri tentang tahun-tahun kebahagiaan yang telah kami jalani, tentang cinta yang kupikir masih bersemayam di balik senyumannya yang kini terasa dingin. Namun, semakin keras aku berusaha untuk tidak mendengarkan bisikan-bisikan curiga itu, semakin keras pula bisikan itu bergema dalam benakku, terutama setelah insiden percakapan telepon yang kudengar dari Bu Darwis. Nama, Lia, seperti sebuah melodi yang macet, terus berulang dan mengusik pikiranku. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat malam. Mas Haris pulang dengan langkah gontai dan bau alkohol samar yang mencoba disembunyikan oleh wewangiannya. Dia mengeluh pusing dan langsung terjatuh ke atas tempat tidur, terlelap dalam hitungan detik, mengenakan setelan kerjanya yang masih rapi. Teleponnya tergeletak di atas selimut, dan dari kejauhan, aku melihat layarnya menyala beberapa kali, memantulkan cahaya biru ke langit-langit kamar yang gelap. Nafasku tertahan. Sebuah pertempuran hebat terjadi di dalam diriku. Di satu sisi, rasa hormat pada privasi suamiku, prinsip yang selama ini kujunjung tinggi dalam pernikahan kami. Di sisi lain, desakan untuk mengetahui kebenaran, untuk mengusir tamu tak diundang yang telah menyiksaku dengan ketidakpastian ini. Akhirnya, dengan tangan gemetar yang hampir tidak bisa kukendalikan, kuambil telepon itu. Pola kuncinya masih sama, tanggal pernikahan kami. Pedihnya, betapa mudahnya aku mengakses dunia rahasianya. Aku tidak perlu membuka aplikasi pesan atau media sosial. Sebuah notifikasi dari aplikasi pesan instan langsung terpampang di layar utama, dari seseorang yang disimpan sebagai L. Besok ketemuan di tempat biasa? Aku kangen. Ada yang mau aku kasih lihat. Jantungku berdetak kencang, berdebar seperti drum yang dipukul tak beraturan di dalam tulang rusukku. Darah berdesir dingin di pembuluh nadiku. Tempat biasa? Kangen? Ada yang mau ditunjukkan? Kata-kata itu membakar retina mataku. Tanpa pikir panjang, jari ini membuka aplikasi pesannya. Namun, percakapan dengan L itu kosong. Hanya pesan yang baru saja masuk itu yang tersisa. Dia telah menghapus semua riwayat percakapan mereka. Itu lebih dari cukup untuk mengonfirmasi setiap ketakutanku. Ini bukan sekadar kolega. Ini bukan sekadar teman. Ini adalah sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sengaja dihapus agar tidak meninggalkan jejak. Aku meletakkan telepon itu kembali dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah bom yang bisa meledak kapan saja. Aku menatap tubuh Mas Haris yang terlelap, wajahnya yang tampak begitu tenang dan tanpa beban. Dan untuk pertama kalinya,
wajah itu terasa asing bagiku. Siapa pria yang tidur di sampingku ini? Apalagi yang dia sembunyikan? Siapa? Ini? Apakah ini Lia yang disebut-sebut oleh ibu mertuaku? Aku berjalan menuju jendela, memandang kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu mobil berbaris seperti kunang-kunang yang hilang arah. Air mata akhirnya menetes, panas dan pahit. Tetapi di balik rasa sakit yang menusuk itu, sebuah tekad mulai mengkristal. Aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak dan menyiksa diriku sendiri. Aku harus tahu kebenarannya. Esok pagi, setelah Mas Haris pergi kerja dengan kepala yang masih berat, aku akan mengambil langkah pertama. Aku akan menelepon sahabatku, yang kebetulan bekerja di bidang yang berhubungan dengan investigasi, dan meminta bantuannya. Tamu tak diundang ini harus diusir, dan satu-satunya cara untuk mengusirnya adalah dengan menghadapi kebenaran. Betapapun pedihnya kebenaran itu nanti. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, yang terbayang hanyalah 3 huruf itu, L. Hari-hari setelah malam yang menghancurkan itu berlangsung dalam sebuah kabut tebal. Setiap senyum yang kupaksakan terasa seperti kaca pecah di wajahku. Setiap percakapan ringan dengan Mas Haris terasa hampa dan penuh dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Aku menjalani rutinitas seperti mesin, mengelola bisnis, mengurus rumah, tetapi jiwaku terasa mengambang, terpisah dari tubuh fisikku yang terus bergerak. Rencana untuk menghubungi detektif swasta telah kujalankan, dan sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Sebuah proses yang terasa lebih menyiksa daripada ketidakpastian itu sendiri. Untuk mengisi waktu dan mungkin juga untuk menguji air, kudatangi rumah Bu Darwis dengan membawa semangkuk sop buntut yang katanya ia sukai. Aku berpikir, mungkin dari sikapnya, dari caranya memandangku, aku bisa menangkap sebuah petunjuk, sebuah kejanggalan yang mengonfirmasi atau menyangkal kecurigaanku. Mobilku meluncur pelan memasuki jalan yang sudah sangat kukenal. Rumah mewah itu tampak begitu sempurna di bawah sinar matahari. Sebuah istana yang kubangun di atas puing piluak kepercayaanku. Kudapatkan parkir dan mengangkat mangkuk berisi sop yang masih hangat. Aku hampir sampai di pintu depan ketika suara ibu mertuaku yang khas, terdengar dari arah kebun belakang, membuatku berhenti. Dia sepertinya sedang menelepon seseorang, dan nada bicaranya berbeda, lebih lembut, lebih intim, penuh dengan sebuah kebanggaan dan kepemilikan yang biasanya tidak ia tunjukkan. Tenang saja, Lia sayang. Ibu yang urus semuanya di sini, katanya. Suaranya sedikit berbisik namun jelas terdengar karena keheningan pagi itu. Rumah ini, semua barang-barang mewah ini, siapa lagi yang akan mewarisinya kalau bukan kamu dan calon cucu ibu? Kakiku langsung terpaku di tempat. Lia, calon cucu, dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paru terasa habis dalam sekejap. Haris sudah janji pada ibu, lanjutnya, dan aku bisa membayangkan senyum puas di wajahnya. Dia hanya butuh waktu untuk bicara pada Dinda. Wanita mandiri dan kuat seperti Dinda pasti akan rela diceraikan kalau sudah tahu suaminya sudah punya anak dari wanita lain. Percayalah, ibu tahu yang terbaik untuk masa depan keluarga kita. Kamu fokus saja menjaga kandunganmu. Ibu tunggu cucu laki-lakinya, ya. Setiap kata seperti pukulan palu godam yang menghancurkan tulang-tulang rusukku satu persatu. Aku tersandung mundur, bersandar pada dinding dingin rumah yang kubangun dengan cinta itu untuk menahan tubuhku yang lemas. Mertuaku sendiri, perempuan yang kuhormati, kuhargai, dan kuperlakukan seperti ibu kandung sendiri. Dia bukan hanya tahu, dia adalah otoritas di balik semua ini. Dia merencanakan pengkhianatan ini dengan dingin, dengan perhitungan, bahkan sudah memikirkan perceraianku sebagai sebuah keniscayaan yang akan kuterima dengan rela. Telingaku berdenging. Mataku berkunang-kunang. Mangku berisi sop buntut yang masih hangat terjatuh dari genggamanku, pecah berantakan di lantai teras. Kuahnya mengalir seperti metafora dari hidupku yang sekarang berantakan. Namun, aku bahkan tidak bisa mendengar suara pecahannya. Yang kudengar hanyalah gema kata-kata Bu Darwis yang terus berputar di kepalaku. Ya, rumahnya luas. Nanti kamar untuk bayi akan ibu yang urus. Jangan khawatir soal Dinda. Dia punya usaha. Dia pasti bisa mulai lagi dari nol. Yang penting kamu dan cucu ibu sehat. Aku tidak bisa lagi mendengarkan. Dengan sisa tenaga yang ada,
Aku berbalik dan lari kembali ke mobilku. Tangisanku akhirnya meledak, histeris dan menyakitkan, tercekik dalam ruangan sempit mobil. Aku memukul-mukul kemudi, berteriak dalam kesakitan yang begitu dalam hingga terasa seperti akan merobek diriku menjadi dua. Rasa sakit dari pengkhianatan Mas Haris adalah satu hal. Tetapi pengkhianatan dari Bu Darwis? Itu adalah luka yang sama sekali berbeda, lebih dalam, lebih kejam, dan meninggalkan rasa pahit yang tak terperi. Duduk di dalam mobil, dengan pandangan yang berkunang-kunang akibat air mata, aku menatap rumah mewah itu sekali lagi. Ia tidak lagi tampak indah. Ia tampak seperti sebuah makam megah yang dibangun di atas kebohongan dan niat jahat. Dan pada detik itu juga, sesuatu di dalam diriku yang selama ini mencoba bertahan, yang berusaha memaafkan, yang berharap ini semua hanya kesalahpahaman, akhirnya patah. Digantikan oleh sesuatu yang dingin, keras, dan penuh tekad. Air mataku perlahan mengering. Nafasku yang tadinya tersengal-sengal mulai menjadi teratur. Aku menyalakan mesin mobil dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Tetapi kali ini bukan karena kepanikan. Ini karena amarah yang membeku, yang siap diubah menjadi aksi. Mereka mengira aku akan rela pergi? Mereka mengira mereka bisa bermain dengan hidupku, dengan perasaanku, dan dengan usahaku sendiri? Mereka salah. Mereka keliru besar. Aku mengusap air mata terakhir yang jatuh. Pertempuran belum dimulai, tapi perang sudah diumumkan. Dan aku, Dinda, tidak akan berperang sebagai korban. Aku akan datang sebagai algojo bagi rencana jahat mereka. Duduk di balik meja kerjanya yang minimalistis di kantor pusat butiknya, Dinda menatap layar komputernya tanpa benar-benar melihat apapun. Pikiran dan hatinya masih berduyun-duyun di teras rumah mewah itu, mendengarkan kembali setiap kata keji yang diucapkan ibu mertuanya. Rasa sakit itu masih ada, membara seperti bara dalam sekam, tetapi sekarang ia telah diselimuti oleh lapisan baja tekad yang dingin. Air mata telah kering, digantikan oleh visi yang jernih dan fokus yang mengerikan. Dia tahu, untuk melawan, dia membutuhkan senjata. Dan senjata terkuat dalam peperangan seperti ini adalah informasi, bukti yang tak terbantahkan. Dengan tangan yang sudah tidak lagi gemetar, dia mengambil teleponnya dan membuka kontak sahabatnya, Sari. Sari bukan hanya seorang sahabat. Dia adalah seorang jurnalis investigatif yang koneksinya menjalar ke berbagai sudut kota, termasuk di dunia detektif swasta yang biasanya menangani kasus-kasus korporat atau perselingkuhan rumit. Sar, aku butuh bantuan. Suara Dinda terdengar datar, hampir tanpa emosi, ketika Sari menerima panggilannya. Aku butuh seseorang yang bisa mengumpulkan informasi tentang Haris, tentang seseorang bernama Lia. Sari, yang langsung menangkap nada suara tidak biasa dari sahabatnya, tidak banyak bertanya. Aku kenal orangnya. Yang terbaik, diskret dan cepat. Aku akan beri kontaknya. Dia akan menghubungimu dalam 1 jam. Benar saja, kurang dari 60 menit kemudian, telepon Dinda berdering. Seorang pria dengan suara tenang dan profesional memperkenalkan diri sebagai Anton. Dinda menjelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Nama suaminya, perusahaan tempatnya bekerja, dan satu-satunya petunjuk, nama Lia. Anton mendengarkan dengan saksama, hanya sesekali mengajukan pertanyaan klarifikasi yang tepat. Saya membutuhkan segala sesuatu tentang dia. Latar belakang, hubungannya dengan suami saya, dan Dinda menarik napas dalam, apakah benar dia hamil? Kata terakhir itu hampir tersangkut di tenggorokannya. Saya mengerti, Ibu Dinda. Saya akan mulai bekerja segera. Laporan pertama dalam 48 jam. Jawab Anton dengan pasti sebelum menutup telepon. 2 hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang paling berat. Setiap dering telepon membuat jantung Dinda berdebar kencang. Setiap kali Mas Haris pulang ke rumah, mencium keningnya dengan basa-basi, atau bercerita tentang meeting yang ia tidak peduli lagi, Dinda harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak berteriak, untuk tidak mengacungkan bukti telepon yang masih ia simpan. Dia bermain peran, menyunggingkan senyum palsu, menjawab pertanyaan dengan monoton, sementara di dalam, setiap detik terasa seperti siksaan. Tepat seperti yang dijanjikan, 2 hari kemudian, sebuah email masuk dari Anton. Subjeknya sederhana, laporan awal.
Dinda menutup pintu kantornya, memastikan tidak ada yang akan mengganggu, sebelum membuka lampiran email itu dengan jari yang hampir tidak stabil. Isinya lebih detail dan lebih menghancurkan dari yang ia bayangkan. Lia Santoso, usia 25 tahun. Asisten pribadi baru Mas Haris. Direkrut sekitar 14 bulan yang lalu. Latar belakang pendidikan biasa, dari keluarga sederhana. Foto yang terlampir menunjukkan seorang wanita cantik dengan senyum genit dan mata yang berbinar. Laporan itu kemudian masuk ke intinya. Anton telah melacak pergerakan mereka melalui beberapa sumber, termasuk catatan transaksi kartu kredit yang atas nama Haris, tetapi dananya dari usaha Dinda, pikirnya dengan getir, dan pengamatan fisik. Mereka sering bertemu di sebuah apartemen mewah di kawasan Segitiga Emas, yang atas nama Haris. Pertemuan mereka tidak lagi bisa disebut rahasia. Mereka berdua sering terlihat berjalan berpegangan tangan di mal, makan malam di restoran romantis, bahkan, dan ini yang membuat Dinda ingin muntah, beberapa kali Haris membawanya ke acara perusahaan sebagai asisten, sebuah penghinaan terbuka yang dilakukan di depan hidungnya. Lalu, ada bagian terakhir dari laporan itu. Anton, dengan efisiensi yang mengerikan, telah mendapatkan informasi dari klinik bersalin tempat Lia melakukan pemeriksaan. Lia Santoso sedang hamil, usia kehamilan 16 minggu. Angka itu menghantam Dinda seperti pukulan di ulu hati. 16 minggu. 4 bulan. Dia menyusun waktu dalam pikirannya. 4 bulan yang lalu adalah puncak-puncaknya pembangunan rumah Bu Darwis. Saat itu, Dinda sibuk bolak-balik ke lokasi proyek, memilih ubin, mengecat dinding, memastikan setiap detail sempurna untuk ibu mertua yang sangat dicintainya. Sementara itu, suaminya, di waktu yang sama, sibuk membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Sibuk menanam benih pengkhianatan yang buahnya sekarang sedang tumbuh dalam rahim selingkuhannya. Dinda mendorong kursinya mundur dan berjalan pelan ke jendela. Kota di bawahnya hiruk-pikuk dengan kehidupan, tetapi dia merasa terasing dari semuanya. Laporan di layar komputernya bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah bukti nyata dari kehancuran pernikahannya. Rasa sakitnya begitu besar, tetapi anehnya, tidak ada lagi air mata yang keluar. Yang ada justru sebuah keheningan yang dalam, sebuah penerimaan yang pahit tentang betapa naifnya dia selama ini. Dia memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Sebuah bab dalam hidupnya telah berakhir dengan brutal. Tetapi bab baru, bab di mana dia tidak akan lagi menjadi korban, bab di mana dia akan mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri, baru saja dimulai. Dia mengambil teleponnya dan membalas email Anton. Terima kasih. Saya butuh lebih banyak. Bukti transaksi mereka, foto-foto yang lebih jelas, segala sesuatu yang bisa memperkuat. Dan, pantau terus kehamilannya. Dia menekan send. Permainan sudah dimulai. Dan Dinda berniat untuk memenangkannya. Dinda duduk terdiam di kursi kerjanya lama setelah email kepada Anton terkirim. Cahaya dari layar komputer telah meredup, meninggalkan bayangan-bayangan panjang yang menyelimuti ruangan yang tadinya terasa seperti tempat perlindungannya. Namun kini terasa seperti ruang komando untuk sebuah perang yang tidak diinginkannya. Informasi yang diterimanya bukan lagi sekadar data. Ia adalah peta dari pengkhianatan. Sebuah bagan yang menjelaskan dengan brutal bagaimana hidupnya telah dibongkar pasang oleh orang-orang yang paling dipercayainya. Setiap detail dalam laporan Anton seperti torehan pisau yang semakin dalam. Tetapi anehnya, justru rasa sakit itulah yang mematikan rasa sakitnya yang lain. Sebuah transisi aneh terjadi dalam dirinya. Dari Dinda yang terluka, menjadi Dinda yang dingin, terfokus, dan berbahaya. Dia menyadari bahwa amarah saja tidak cukup. Air mata tidak akan menyelesaikan apapun. Apa yang dia butuhkan adalah strategi yang sempurna, sebuah rencana yang tidak hanya akan membuat mereka berhenti, tetapi yang akan memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya betapa kelirunya mereka meremehkannya. Mereka mengira mereka berurusan dengan seorang istri yang hanya akan menangis dan mengalah. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka telah membangunkan sesuatu yang lain sama sekali. Pertama-tama, dia perlu mengamankan semua bukti hukum. Ini adalah fondasi dari segala tindakannya. Dengan gerakan mantap, dia membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan di ruang kerjanya. Di dalamnya tersimpan segunung dokumen, sertifikat tanah rumah mewah tersebut, kontrak dengan arsitek dan kontraktor,
Setiap kwitansi pembelian material dari marmer Italia hingga keran air berlapis emas, faktur untuk setiap perabot mewah yang menghiasi rumah itu, bahkan tagihan-tagihan untuk taman dan dekorasi. Semua atas nama Dinda Sari. Tidak ada satupun huruf Haris atau Darwis yang tercantum. Sebuah keputusan yang dulu diambilnya karena ingin mempermudah proses administrasi, kini terbukti menjadi penyelamatnya. Dia mengeluarkan semua dokumen itu, menyusunnya dengan rapi di meja kerjanya. Tumpukan kertas itu adalah benteng pertahanannya. Kedua, dia perlu memetakan semua aset lain yang selama ini diberikan kepada keluarga Haris tetapi sebenarnya dibiayai olehnya. Dia membuka laptopnya, mengakses aplikasi perbankan dan investasinya. Matanya memindai setiap transaksi dengan cermat. Ada mobil mewah yang biasa dipakai Bu Darwis, dibeli dengan uangnya, atas namanya. Ada investasi saham yang dibuat untuk Haris, dana awalnya berasal dari penjualan koleksi busananya yang langka. Ada kartu kredit platinum yang dia buatkan untuk Haris dan ibunya, dan semua tagihannya otomatis didebet dari rekeningnya. Bahkan, dia sampai harus menarik napas dalam ketika menemukan beberapa transfer rutin ke sebuah akun yang tidak dikenalnya. Setelah dicocokkan dengan laporan Anton, ternyata itu adalah uang sewa apartemen Lia. Dia bahkan membiayai selingkuhan suaminya, rasa mual mendera, tetapi dia cepat menekannya. Kemarahan sekarang adalah kemewahan yang tidak bisa dia izinkan. Dia membuat daftar lengkap, properti, kendaraan, investasi, akses finansial. Semuanya akan ditarik. Sistemik. Total. Langkah ketiga adalah kekuatan hukum. Dia menghubungi Bu Rika, seorang pengacara spesialis hukum properti dan perceraian yang terkenal tak kenal kompromi. Mereka membuat janji bertemu esok hari. Di telepon, Dinda menjelaskan situasinya dengan singkat dan tanpa embel-embel emosi. Saya ingin mengambil kembali segala sesuatu yang adalah hak saya, Bu Rika. Dan saya ingin mereka merasakan konsekuensi sepenuhnya. Bu Rika, dengan suara tenang yang meyakinkan, menjawab, saya mengerti, Ibu Dinda. Dengan dokumen yang Ibu miliki, posisi Ibu sangat kuat. Kami akan menyusun surat teguran, pemberitahuan pembatalan hibah, pembekuan aset, dan gugatan jika diperlukan. Setelah menutup telepon, Dinda berdiri dan kembali menghadap jendela. Malam telah tiba. Kota diterangi oleh gemerlap lampu yang tak peduli dengan drama manusia. Di bayangan kaca, dia melihat pantulan dirinya. Wajahnya mungkin pucat, matanya mungkin ada bayangan hitam, tetapi ada sesuatu yang baru di dalamnya. Sebuah keteguhan baja. Rencananya telah disusun. Ini bukan lagi tentang menyakiti balik. Ini tentang keadilan. Ini tentang mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Bukan hanya harta, tetapi harga diri, waktu, dan cintanya. Mereka telah mengira mereka bisa mempermainkannya. Mereka telah mengira bisa hidup nyaman dengan pengkhianatan mereka di atas pundaknya. Dinda mengangkat cinanya. Biarlah mereka bersenang-senang dalam hayalan mereka sedikit lagi. Karena sebentar lagi, dengan setiap surat teguran yang dikirim, dengan setiap kartu kredit yang ditolak saat digunakan, dengan setiap mobil yang ditarik paksa, dengan setiap kunjungan dari pihak berwajib, mereka akan menyadari satu hal. Mereka bukan hanya telah kehilangan seorang Dinda yang baik hati. Mereka telah mendapatkan seorang musuh yang paling tidak mereka harapkan. Dan dia tidak akan berhenti sampai segalanya sesuai dengan porsinya. Balas dendam akan disajikan dingin-dingin. Dan Dinda adalah koki yang sempurna untuk hidangan itu. Esok hari, perang akan dimulai. Malam setelah pertemuan dengan Bu Rika terasa seperti menunggu badai. Udara di rumah kami yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini berubah menjadi tebal, syarat dengan segala hal yang tidak terucapkan. Aku duduk di sofa, menatap lukisan abstrak yang tergantung di dinding ruang tamu, sebuah hadiah pernikahan dari seorang teman. Warnanya yang dulu terlihat cerah dan penuh harapan, kini hanya terlihat seperti coretan-coretan acak tanpa makna. Tanganku meremas sebuah bantalan sofa, mencoba menyalurkan gemuruh yang tak henti-hentinya bergema di dalam dada. Aku sudah memutuskan. Tidak bisa lagi menunda. Dia harus tahu bahwa aku tahu. Malam ini, pintu depan terbuka, mengeluarkan suara berderit yang familiar. Mas Haris masuk. Wajahnya terlihat letih namun masih menyisakan senyum tipis yang mungkin tertinggal dari
meeting-nya. Dia melepas jasnya dan menggantungnya dengan santai. Din, kamu sudah makan? Aku tadi makan di luar dengan klien, lapar sekali. Ucapnya sambil berjalan menuju dapur, seolah tidak ada yang salah, seolah dunia kami tidak sedang diambil kehancuran. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Suaraku keluar, lebih datar dan lebih dingin dari yang kubayangkan. Haris, kita perlu bicara. Dia berbalik, sendok es krim yang baru saja diambilnya terhenti di udara. Mungkin dia menangkap sesuatu dari nadaku, karena alisnya berkerut. Bicara apa? Kamu kelihatan serius sekali. Tentang Lia. Dua kata itu menggantung di antara kami, mengubah udara yang sudah tebal menjadi hampir padat. Wajahnya berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh keheningan yang tiba-tiba. Dan, ya, ada ketakutan di matanya. Dia membeku, seperti patung yang memegang sendok es krim. Lia? Lia siapa? Asistanku itu. Dia mencoba bersikap santai, meletakkan sendoknya dan menyeka mulutnya, tetapi gerakannya kaku, tidak natural. Ada masalah apa dengan dia? Jantungku berdebar kencang, tapi kurubah desakannya menjadi kekuatan. Aku tidak bangkit dari sofa. Aku hanya menatapnya lurus, membiarkan diam di antara kami berbicara lebih dulu sebelum akhirnya kuangkat teleponku dan memperlihatkan padanya tangkapan layar percakapan dengan L yang kusimpan. Aku tahu segalanya. Haris. Aku tahu tentang tempat biasa MU. Aku tahu tentang kehamilannya. 4 bulan, bukan? Kataku. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan perlahan, seperti butiran es yang jatuh satu persatu ke lantai. Wajahnya memucat. Darah seakan mengalir pergi dari wajahnya, meninggalkan warna abu-abu yang pucat. Dia terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi hanya suara parau yang keluar. Dinda, ini bukan seperti yang kamu kira. Bukan seperti apa? Potongku, suaraku mulai meninggi, tapi masih bisa kukendalikan. Bukan seperti apa? Haris? Apakah kamu tidak tidur dengannya? Apakah dia tidak hamil dengan anakmu? Apakah ibumu tidak merencanakan untuk mewariskan rumah yang kubeli kepada mereka berdua, sementara kamu berencana untuk menceraikanku? Sekarang dia benar-benar terpojok. Matanya melotot, tidak menyangka bahwa aku tahu sebanyak itu. Dia menjatuhkan dirinya ke kursi di seberangku. Tangannya menyeka wajahnya yang berkeringat. Kamu, bagaimana kamu bisa? Tidak penting bagaimana aku tahu, Hardiku. Yang penting adalah, itu benar, bukan? Semuanya benar. Dia terdiam lama, kepalanya tertunduk. Ruangan itu sunyi, hanya diisi oleh napasnya yang berat dan detak jam dinding yang terasa seperti detak jantung raksasa. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya kecil, penuh dengan rasa bersalah yang palsu. Dinda, aku tidak bermaksud. Ini semua salah ibu. Ibu yang terus mendesak aku untuk punya cucu laki-laki. Dia bilang, kamu sudah 5 tahun tidak juga memberi kami keturunan. Dia bilang, aku butuh penerus. Lia hanya. Apa? Suaraku meledak. Akhirnya tidak bisa lagi menahan amarah. Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan yang bisa membunuh. Kau tidak bermaksud? Kau tidak bermaksud untuk berselingkuh? Tidak bermaksud untuk menghamili wanita lain? Tidak bermaksud untuk membiarkan ibumu merencanakan untuk mengusirku dari hidupku sendiri? Dan kau menyalahkan ibumu? Kau lelaki dewasa, Haris. Kau punya otak dan hati nurani. Ataukah selama ini aku salah menilaimu? Dia terlihat tertusuk. Aku tahu aku salah, Din. Aku menyesal. Sungguh. Tapi ibu. Jangan. Aku berteriak, jari menunjuk ke arahnya. Jangan sekali-kali lagi kau menyalahkan ibumu. Kau yang memilih untuk tidak setia. Kau yang memilih untuk berbohong. Kau yang memilih untuk mengkhianati sumpah pernikahan kita. Ibumu mungkin jahat, tapi kau lebih hina lagi karena menyembunyikan ini semua dan membiarkanku, dengan bodohnya, membelikan rumah mewah untuknya sementara dia merencanakan kehancuranku. Air mata akhirnya menetes dari matanya.
Tapi aku tidak merasa iba. Yang kurasakan justru jijik. Air mata itu terlihat seperti manipulasi. Sebuah upaya untuk mengalihkan rasa sakitnya daripada penyesalan yang tulus. Aku akan putuskan dengan Lia. Aku janji. Dia berkata dengan suara terisak. Aku akan urus semuanya. Kita bisa mulai lagi, Din. Kita bisa. Tidak, kataku, memotongnya dengan tegas. Suaraku kembali dingin, setelah amarahnya meledak. Tidak ada, kita, lagi, Haris. Percakapan ini bukan untuk mencari jalan kembali. Ini hanya pemberitahuan. Aku tahu. Dan karena aku tahu, tindakanku selanjutnya akan berdasarkan pengetahuan itu. Aku memungut teleponku dan berbalik untuk meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Dinda, tunggu. Aku tidak menunggu. Aku berjalan menuju kamar tidur, mengunci pintunya, dan bersandar di baliknya. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut atau sedih. Ini adalah gemetan karena adrenalin, karena kemarahan yang akhirnya menemukan jalannya keluar. Dari balik pintu, kudengar dia memukul-mukul pintu. Suaranya teredam memohon, meminta maaf, berjanji. Tapi sudah terlambat. Kata-kata tidak ada artinya lagi. Rencana sudah disusun. Hukum sudah akan bergerak. Dan malam ini, dia baru saja menerima peringatan pertama. Besok, dan hari-hari setelahnya, dia dan keluarganya akan menerima konsekuensi sepenuhnya. Aku meluncur ke lantai, akhirnya membiarkan air mataku mengalir. Bukan untuknya, tapi untuk diriku yang naif, untuk pernikahan yang sudah mati, dan untuk Dinda yang lama yang harus pergi malam ini. Dari puing-puingnya, sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih kuat akan bangkit. Pertempuran baru saja dimulai. Keesokan paginya, langit di luar jendela masih berwarna kelabu, seolah enggan memulai hari. Namun, di dalam diriku, matahari terbit dengan teriknya sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Tidur semalam adalah sebuah kemewahan yang tidak kudapatkan, tetapi kegelisahan itu telah berubah menjadi energi yang fokus dan berbahaya. Aku mandi, berpakaian dengan setelan bisnis yang paling tajam, warna hitam, garis-garis yang tegas, sepatu hak tinggi yang bunyinya menggemakan keputusan di lantai marmer. Ini bukan kunjungan sosial. Ini adalah sebuah misi. Bu Rika, pengacaraku, sudah menungguku di depan rumah dengan mobilnya. Wajahnya profesional, tanpa senyum, hanya anggukan singkat yang mengatakan bahwa dia memahami sepenuhnya gravitasi dari apa yang akan kami lakukan. Perjalanan ke rumah mewah Bu Darwis terasa seperti prosesi menuju tempat eksekusi. Aku menatap keluar jendela, melihat dunia berlalu, tetapi pikiranku tertuju pada konfrontasi yang akan datang. Aku telah melatih setiap kalimat, mengantisipasi setiap respons, menyiapkan setiap dokumen sebagai amunisi. Mobil berhenti di depan pagar besi hitam yang dulu kupilih dengan cermat karena keanggunannya. Sekarang, ia terlihat seperti jeruji sebuah penjara mewah yang dibangun di atas kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap ounce of courage yang kumiliki. Bu Rika memberiku pandangan bertanya, dan kuanggukkan kepala. Aku siap. Kami berjalan menuju pintu utama. Sebelum sempat menekan bel, pintu terbuka. Ternyata Bu Darwis sudah melihat kedatangan kami dari jendela. Dia berdiri di tere, dengan apron dapur masih terikat, wajahnya menunjukkan keheranan yang bercampur dengan sedikit kecemasan. Dinda? Bu Rika? Ada apa pagi-pagi begini? Masuk, masuk, ujarnya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan keramahan palsu. Tidak perlu, Bu. Kami tidak akan lama, kataku, suaraku datar, tanpa nada hangat yang biasanya kupakai saat berbicara dengannya. Matanya berkeriput, waspada. Itu saat aku melihat sosok lain muncul dari baliknya. Lia. Perutnya sudah cukup terlihat, mengkonfirmasi laporan Anton. Dia memakai baju rumah yang nyaman, seolah sudah merasa seperti nyonya rumah di sini. Pandangannya menunduk, tidak berani menatapku langsung. Kami datang untuk membicarakan masalah kepemilikan properti ini. Bu Rika mulai, suaranya lantang dan jelas, memecah ketegangan. Kepemilikan? Apa maksudmu? Bu Darwis menyeringai, tapi aku bisa melihat denyut nadi di pelipisnya berdetak kencang. Aku melangkah maju. Maksudnya, Bu, rumah ini, tanahnya,
dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah milikku. Secara hukum. Sekarang wajahnya benar-benar berubah. Apa? Jangan konyol, Dinda. Ini hadiah untuk ibu. Sebuah hadiah yang bisa dicabut ketika penerimanya terlibat dalam konspirasi untuk menghancurkan pemberi hadiah. Jawabku dingin. Aku tahu segalanya, Bu. Aku tahu tentang rencana ibu untuk mewariskan rumah ini pada Lia dan bayi yang dikandungnya. Aku tahu tentang desakan ibu pada Haris untuk menceraikanku. Lia terkesiap, wajahnya pucat. Bu Darwis membela diri, suaranya mulai meninggi. Itu tidak benar. Dinda, kamu mendengar dari mana omong kosong itu? Lia ini hanya teman Haris yang sedang kesusahan. Ibu hanya menolong. Bu Rika menyela, mengeluarkan salinan sertifikat tanah dan dokumen pembelian. Semua dokumen ini atas nama Ibu Dinda Sari. Tidak ada nama Ibu Darwis atau Haris di sini. Secara hukum, ibu hanya berstatus sebagai penghuni, bukan pemilik. Aku menatap langsung ke mata Bu Darwis, tidak memberi ampun. Ibu pikir ibu bisa memanfaatkanku? Ibu pikir ibu dan anak ibu bisa hidup nyaman dengan uangku sementara merencanakan kehancuranku? Ibu salah besar. Kuberikan amplop berisi surat peringatan resmi dari Bu Rika. Ibu punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah ini dan mengembalikan semua barang yang bukan milik ibu. Jika tidak, kami akan melibatkan pihak berwajib. Bu Darwis histeris. Kau tidak boleh melakukan ini. Aku ibumu. Kau mau mengusir ibu mertuamu sendiri? Lia sedang hamil. Kau tega meninggalkan kami di jalanan. Dan ibu tega merencanakan untuk menceraikanku dan memberikan rumah yang kubeli untuk selingkuhan suami ibu. Balasku, suaraku tajam seperti silet. Ibu memilih dia. Silakan ibu tinggal bersamanya. Tapi tidak di sini. Tidak di rumah saya. Aku memberi isyarat pada Bu Rika. Dia mengangguk dan mengeluarkan teleponnya, memberi sinyal pada tim yang sudah kami siapkan. Beberapa orang dengan seragam perusahaan real estate mulai memasang papan, dijual, berukuran besar di pagar rumah. Lia akhirnya berbicara, suaranya bergetar. Bu Dinda, saya minta maaf, saya. Aku tidak butuh maafmu, potongku, memotongnya tanpa ampun. Aku butuh kamu dan orang yang melindungimu pergi dari hidupku. Dengan itu, aku berbalik. Langkahku tegas, meninggalkan mereka yang terpana, Bu Darwis yang terisak-isak marah, Lia yang pucat pasi, di teras rumah yang tidak lagi menjadi milik mereka. Aku tidak menoleh sedikit pun. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti melepas belenggu yang telah mengikatku selama ini. Ada rasa sakit, ya, tapi lebih dari itu, ada kebebasan. Aku baru saja menyatakan perang. Dan dari cara mereka terdiam, aku tahu, mereka menyadari bahwa mereka telah kalah sejak awal. Pertempuran mungkin baru dimulai, tetapi perangnya sudah dimenangkan. Pintu mobil belum benar-benar tertutup ketika getaran pertama dari telepon genggamku mulai terasa. Seperti sebuah alarm yang membunyikan dimulainya sebuah badai. Aku membiarkannya berdering, menikmati detik-detik keheningan di dalam mobil yang disegel rapat sebelum akhirnya menghadapi konsekuensi dari tindakanku. Bu Rika duduk di sampingku, wajahnya tenang namun matanya waspada, memantau setiap getaran yang datang seperti seorang jenderal yang memantau medan perang. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah, katanya, suaranya datar. Aku mengambil teleponku. Layar dipenuhi notifikasi panggilan tak terjawab dari Mas Haris dan Bu Darwis. Lalu, sebuah rentetan pesan singkat masuk, beruntun, seperti tembakan peluru. Bu Darwis, Dinda, kau gila. Berani-beraninya kau mempermalukan ibu seperti itu. Bu Darwis, Lia ini hampir pingsan karena ulahmu. Kau tahu dia hamil. Kau tidak punya hati nurani. Bu Darwis, cabut segera papan itu. Kau mau mempermalukan keluarga sendiri di depan tetangga. Lalu, dari Mas Haris. Mas Haris, Dinda, apa yang telah kau lakukan? Ibu menelponku sambil menangis histeris. Mas Haris, kita bisa bicara baik-baik. Kau tidak perlu sampai segitunya. Mas Haris, jawab teleponku. Ini sudah keterlaluan. Aku menyimpan teleponku tanpa membalas. Biarkan mereka merasakan kepanikan,
ketidakberdayaan, dan rasa malu yang selama ini mereka rencanakan untukku. Namun, mereka tidak berhenti. Beberapa menit kemudian, telepon Bu Rika berdering. Dia melihat layarnya dan mengangkat alis. "Ini Haris," bisiknya sebelum menjawab dengan suara profesionalnya yang dingin. "Ya, Pak Haris." "Tidak, ini bukan tindakan gegabah. Ini adalah konsekuensi hukum dari..." "Maaf, saya tidak bisa membahas detail klien saya tanpa kehadirannya." "Tidak, meeting tidak mungkin dilakukan hari ini. Silakan hubungi saya melalui email resmi untuk janji pertemuan." Dia mendengarkan sebentar. Wajahnya tetap tidak berubah. "Pak Haris, mengancam saya secara hukum bukanlah ide yang bijaksana. Semua dokumen ada di pihak kami. Anda justru akan kalah telak." "Ya, silakan. Terima kasih." Dia menutup telepon dengan tenang. Dia mengancam akan melaporkan kita untuk pemerasan dan penganiayaan psikologis. Lapor Bu Rika sambil menghela napas kecil. Klasik. Aku hampir tersenyum getir. Penganiayaan psikologis? Mereka yang merencanakan untuk mencampakkanku seperti sampah, mereka yang berselingkuh dan berbohong, sekarang merasa menjadi korban? Tak lama kemudian, teleponku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Aku menjawabnya, dan suara histeris Bu Darwis langsung memecahkan keheningan dalam mobil. "Dinda, kau pendosa. Aku ucapkan kutukan untukmu. Kau akan masuk neraka untuk ini," teriaknya. Suaranya parau dan penuh dengan amarah yang tidak terkendali. "Lia sekarang sakit. Jika ada apa-apa dengan cucuku, aku bunuh dirimu." "Bu," kataku, suaraku tenang dan datar, sangat kontras dengan amukannya. "Berteriak tidak akan mengubah apapun. Saya sarankan ibu menggunakan energi ibu untuk mencari tempat tinggal baru. 1 minggu tidak lama. Aku tidak akan pergi. Ini rumah ibu. Aku akan lapor polisi. Aku akan bikin kau hancur." "Silakan, Bu. Saya justru akan dengan senang hati bertemu dengan polisi dan menunjukkan semua bukti pengkhianatan dan konspirasi yang ibu rencanakan. Mungkin ibu bisa menjelaskan pada mereka mengapa ibu layak mewariskan rumah saya untuk selingkuhan anak ibu." Ada hentikan di seberang sana, lalu sebuah teriakan marah yang teredam sebelum telepon diputus secara kasar. Bu Rika memandangku. "Kuat. Luar biasa kuat," jawabku. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa lega. Melepaskan semua beban itu terasa membebaskan. Kepergian kami dari rumah itu bukanlah akhir. Itu adalah sinyal starter. Dan seperti yang diperkirakan, dalam perjalanan pulang, tim keuangan dan hukumku sudah mulai bekerja. Laporan pertama masuk. Kartu kredit Bu Darwis ditolak saat mencoba melakukan pembelian besar di sebuah butik mewah. Dia menelepon Haris, yang kemudian mencoba menggunakan kartunya, dengan hasil yang sama. Aku bisa membayangkan kepanikan mereka saat kenyamanan finansial yang mereka nikmati selama ini tiba-tiba lenyap. Pesan marah berikutnya masuk dari Haris. "Apa yang kau lakukan pada kartu kredit? Ibu sedang stres dan butuh belanja untuk menenangkan diri." Aku membalas untuk pertama kalinya. Kartu itu atas namaku. Dan aku tidak lagi merasa perlu menenangkan diri orang yang merencanakan kehancuranku. "Urus sendiri kebutuhan ibumu." Balasannya langsung datang, penuh dengan kekesalan. "Kau ini jadi orang yang kejam sekali, Din. Aku tidak mengenalmu lagi." Kuhapus pesannya. Dia benar. Dia tidak mengenal diriku yang baru. Dan dia akan segera menyadari bahwa wanita yang dia hadapi sekarang adalah wanita yang tidak akan ragu untuk menarik setiap kepingan yang menjadi haknya, meninggalkan mereka dengan kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Kepanikan dan kemarahan mereka hanyalah musik pembuka dari simfoni balas dendam yang baru saja dimulai. Kembali ke kantor setelah konfrontasi terasa seperti memasuki markas besar setelah sebuah kemenangan penting. Namun, perang belum usai. Ini baru tahap pertama. Para stafku, yang setia dan telah kupercayai selama bertahun-tahun membangun bisnis, tampak menangkap gelombang energi baru yang kupunyai. Mereka mungkin tidak tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan bahwa bos mereka telah berubah, menjadi lebih fokus, lebih tegas, dan memiliki keteguhan baja dalam pandangannya. Aku memberi instruksi singkat kepada manajer keuanganku, Devina,
seorang wanita muda yang cerdas dan tanpa ampun dalam hal angka-angka. Devina, bekukan semua akses kartu kredit yang terkait dengan nama Haris Darwis dan Siti Darwis. Tarik semua limitnya ke nol. Dan tolong, siapkan laporan semua transaksi dari kartu-kartu itu dalam 6 bulan terakhir. Aku butuh detailnya. Perintahku. Suaraku tidak meninggalkan ruang untuk pertanyaan. Devina mengangguk. Matanya berbinar memahami bahwa ini adalah urusan serius. Siap, Bu Dinda. Akan selesai dalam 1 jam. Sementara menunggu, aku masuk ke ruang kerjaku dan membuka semua portal perbankan dan investasiku. Layar komputer dipenuhi dengan angka-angka dan grafik yang selama ini kukelola dengan hati-hati untuk memastikan masa depan yang aman untuk keluargaku. Keluarga, kata itu terasa pahit di lidah sekarang. Dengan klik mouse yang tegas, aku mulai memutuskan semua talinya. Transfer rutin ke rekening ibu mertua untuk tunjangan bulanan dihentikan. Investasi saham dalam portofolio atas nama Haris, dana awalnya dari penjualan koleksi busanaku, dicairkan. Hasilnya dikembalikan ke rekening perusahaan. Pembayaran premi asuransi jiwa untuk Haris dibatalkan. Pembayaran listrik, telepon, dan langganan klub golf untuk rumah Bu Darwis diputuskan. Biarlah mereka yang menanggungnya sendiri sekarang. Setiap klik terasa seperti menusuk pisau ke dalam luka, tetapi juga terasa seperti membebaskan diriku dari belenggu yang selama ini membebani. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang mengambil kembali kendali. Tentang mengatakan bahwa tidak ada lagi yang gratis. Pengkhianatan memiliki harga yang sangat mahal, dan mereka akan membayarnya tunai. Teleponku berdering lagi. Kali ini dari Haris. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawabnya dengan speakerphone, agar Bu Rika yang masih duduk di depanku bisa mendengar. Dinda, apa yang sedang kau lakukan? Teriaknya, suaranya nyaris tidak terkendali. Kartu kredit ibu ditolak saat berbelanja. Transaksiku ditolak. Bahkan pembayaran listrik rumah ibu diputus. Apa kau sudah gila? Tidak, Haris. Aku baru saja sadar. Jawabku, suaraku tenang dan berwibawa, sangat kontras dengan amukannya. Aku sadar bahwa aku telah membiayai gaya hidup orang-orang yang ternyata sedang merencanakan kehancuranku. Itu kebodohan. Dan aku sudah berhenti menjadi bodoh. Ini tidak adil. Itu kan untuk ibu. Kau tahu kondisinya. Dan apakah aku tidak berhak atas investasi itu? Aku suamimu. Mantan suami yang akan segera menjadi resmi. Koreksiku dingin. Dan mengenai hak? Hak itu didapatkan dengan kesetiaan dan kejujuran. Haris, kau kehilangan semua hakmu atas segala sesuatu dariku saat kau memutuskan untuk berselingkuh dan berencana menceraikanku. Dinda, tolong. Ibu sekarat di rumah sakit karena stres. Lia juga sakit-sakitan. Suaranya tiba-tiba berubah memohon, mencoba memainkan kartu korban. Rumah sakit mana? Aku akan kirimkan bunga, jawabku tanpa emosi. Tapi tagihannya, silakan bayar sendiri. Kau. Dia terengah-engah, lalu suaranya menjadi lebih rendah, penuh kebencian. Kau benar-benar menjadi wanita yang dingin dan kejam. Aku tidak menyangka kau bisa sejahat ini. Kejam. Aku terkekek getir. Kejam adalah merencanakan untuk mencampakkan istri yang telah membangun segala sesuatu yang kau nikmati. Kejam adalah membiarkan ibumu merencanakan warisan untuk selingkuhanmu di rumah yang kubeli. Aku hanya menarik kembali apa yang selalu menjadi milikku. Jika itu kejam di matamu, mungkin kau harus melihat kembali definisi kejam yang selama ini kau pegang. Kau tidak akan bisa melakukan ini. Aku akan melawanmu. Aku punya pengacara juga. Silakan, tantangku. Dengan senang hati aku akan bertemu pengacaramu di pengadilan. Aku dan Bu Rika sudah tidak sabar untuk memperlihatkan semua bukti perselingkuhan dan konspirasi yang kalian lakukan. Bukankah itu akan menjadi pemberitaan yang menarik untuk klien-klienmu? Dia terdiam. Aku bisa mendengar napasnya yang berat dan putus asa di seberang sana. Dia tahu aku memegang semua kartu truf. Ini belum berakhir, Dinda, gumamnya, suaranya lemah, sebelum menutup telepon dengan kasar. Aku meletakkan teleponku. Tanganku sedikit gemetar,
tetapi hatiku merasa lega. Bu Rika tersenyum kecil. Bagus sekali. Dia sudah mulai panik. Langkah selanjutnya adalah mengamankan aset bergerak. Aku mengangguk. Mobil. Aku ingin mobil yang biasa dipakai Bu Darwis ditarik sekarang juga. Kirim petugas penyitaan. Dalam waktu 2 jam, sebuah mobil sedan mewah berwarna pearl white, yang kubeli sebagai kado ulang tahun untuknya, ditarik paksa dari garasi rumah Bu Darwis oleh petugas yang aku sewa. Aku menerima laporan bahwa Bu Darwis hampir histeris melihat mobilnya ditarik, berteriak bahwa itu adalah miliknya. Tetapi sekali lagi, surat-suratnya atas namaku. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pesan terakhir yang kuterima hari itu adalah dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu itu dari Bu Darwis. Tuhan akan membalas perbuatanmu, Dinda. Kau telah menghancurkan keluarga sendiri. Kau seorang yang tidak punya hati. Aku tidak membalas. Biarlah Tuhan yang menilai siapa yang menghancurkan keluarga lebih dulu. Untuk sekarang, tugasku adalah memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi menikmati sepeser pun dari kemewahan yang kubeli dengan keringat dan air mataku. Setiap tali telah diputus. Sekarang, biarlah mereka merasakan jatuh bebas tanpa jaring pengaman yang selama ini kusediakan. 2 hari setelah penarikan semua aset, suasana di rumah kontrakan kecil yang sekarang ditempati Bu Darwis dan Lia, sebuah tempat yang sangat kontras dengan kemewahan yang mereka tinggalkan, tebal dengan kepanikan dan keputusasaan. Tanpa tunjangan bulanan, tanpa kartu kredit, dan tanpa mobil, kehidupan mereka berubah drastis. Stres itu merasuki setiap sudut ruangan sempit itu, seperti kabut beracun yang perlahan-lahan mencekik. Lia, yang sudah rapuh secara emosional karena diusir dari rumah impiannya, dan dicampakkan oleh Haris yang kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, menjadi sasaran empuk dari amarah dan kekecewaan Bu Darwis. Wanita tua itu, yang tidak bisa menerima penurunan status drastisnya, melampiaskan segala frustrasinya pada Lia. Lihatlah keadaan kita sekarang, teriak Bu Darwis suatu pagi, melemparkan sebuah gelas ke dinding sehingga pecah berantakan. Lia terkejut, tangannya refleks melindungi perutnya. Berkat kau dan anak di perutmu yang sial ini, seandainya kau tidak menggoda Haris, kita tidak akan berada di sini. Kita masih di rumah mewah itu. Bu, tolong. Lia mencoba membela diri, suaranya bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya juga tidak menginginkan ini. Saya. Diam. Bu Darwis menghardik, wajahnya merah karena marah. Kau pikir dengan menangis akan menyelesaikan masalah? Lihat, tidak ada uang, tidak ada makanan enak. Haris sibuk dengan urusannya sendiri. Dan ini semua salahmu. Pertengkaran seperti ini terjadi hampir setiap jam. Tekanan psikologis yang terus-menerus, ditambah dengan kondisi kehamilannya yang seharusnya mendapat perhatian ekstra, mulai membebani tubuh Lia. Dia sering pusing, tidak nafsu makan, dan mengalami kram perut. Namun, dalam keadaan terpuruk seperti itu, dia terlalu takut dan tidak punya sumber daya untuk pergi ke dokter. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Setelah pertengkaran yang partikularly heated di mana Bu Darwis menyalahkannya atas semua kegagalan Haris dan kehancuran keluarga, Lia pucat pasi dan mengeluh sakit perut yang hebat. Bu Darwis, yang masih diliputi amarah, awalnya mengira itu hanya akting. Jangan berlagak sakit. Itu tidak akan membuatku kasihan, hardiknya. Tapi ketika Lia merintih kesakitan dan berjalan tertatih-tatih ke kamar mandi, Bu Darwis baru menyadari ada yang tidak beres. Dia membuntuti Lia dan menemukan gadis itu sedang berlutut di lantai, terisak, dengan noda darah di celana tidurnya. Tidak, tidak. Bisik Bu Darwis, amarahnya langsung sirna digantikan oleh kepanikan. Cucuku. Dia buru-buru menelepon Haris, yang akhirnya menjawab setelah beberapa kali panggilan. Haris, cepat. Lia keguguran. Dia berdarah. Kita harus ke rumah sakit sekarang, teriaknya histeris ke telepon. Haris, yang sedang berada di tengah upaya menyelamatkan perusahaannya yang mulai tenggelam tanpa dana darurat dari Dinda, langsung kewalahan. Ibu, aku sedang ada meeting penting dengan investor. Ibu tidak bisa urus sendiri? Panggil taksi, jawab Haris, suaranya streset dan kesal. Taksi? Dengan uang apa?
Kartu kreditku sudah tidak berlaku. Uang cash habis untuk bayar kontrakan. Kau ini anak yang tidak bertanggung jawab, teriak Bu Darwis sambil menangis. Akhirnya, setelah berdebat panas, Haris setuju untuk mengirimkan sejumlah uang melalui transfer darurat untuk taksi dan biaya rumah sakit. Lia dilarikan ke UGD. Tapi sudah terlambat. Dokter yang menanganinya hanya bisa menggelengkan kepala. Kondisi ibu sudah terlalu lemah. Stres dan kurang gizi memperparah keadaannya. Kami tidak bisa menyelamatkan janinnya. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan ibunya, kata dokter dengan wajah serius. Bu Darwis, yang mendengar kabar itu, langsung kolaps di kursi tunggu rumah sakit. Tangisannya pecah, bukan hanya untuk calon cucu yang hilang, tetapi juga untuk semua rencananya yang hancur berantakan. Haris datang beberapa jam kemudian, wajahnya pucat dan lesu. Dia melihat Lia yang masih lemah tertidur di bawah pengaruh obat penenang, dan ibunya yang seperti orang linglung. Ini semua salah Dinda, bisik Bu Darwis dengan suara parau, mencoba mencari kambing hitam untuk tragedinya. Dia yang menyebabkan semua ini. Dia yang membuat kita stres. Dia yang menarik semua uang. Tapi kali ini, bahkan Haris tidak sepenuhnya mendengarnya. Dia memandangi Lia yang tak berdaya, dan untuk pertama kalinya, mungkin, dia menyadari konsekuensi sebenarnya dari perselingkuhan dan pengkhianatan mereka. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan nyawa seorang anak yang tidak bersalah. Rasa bersalah yang selama ini dipendamnya mulai menggerogotinya dari dalam. Dinda mendapat kabar tentang keguguran Lia dari Anton, detekti yang masih terus memantaunya. Aku mendengar laporannya dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, tentu saja, untuk seorang bayi yang tidak pernah berdosa. Tapi ada juga rasa keadilan yang terpenuhi. Karma mulai bekerja dengan caranya yang kejam. Mereka merencanakan untuk memberikanku penderitaan. Dan sekarang mereka merasakan penderitaan itu sendiri, bahkan mungkin lebih dalam. Teleponku berdering. Itu dari Haris. Suaranya hancur, penuh dengan keputusasaan. Din. Lia, dia keguguran. Aku sudah dengar. Jawabku, suaraku tetap tenang, tidak menunjukkan emosi. Apakah kau senang sekarang? Apakah ini yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Yang kuinginkan, Haris, adalah keadilan. Aku tidak menginginkan penderitaan siapapun. Tapi setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kau dan ibumu menabur angin, dan sekarang kalian menuai badai. Aku tidak menabur angin itu. Aku hanya memastikan bahwa badainya tidak menerbangkanku bersamamu. Dia terdiam lama. Hanya isakannya yang terdengar. Aku menyesal, Din. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu datang terlalu terlambat, Haris. Dan itu tidak mengembalikan apapun, bukan untukku, dan bukan untuk bayi yang hilang itu. Uruslah mereka. Itu adalah tanggung jawabmu sekarang. Aku menutup telepon. Air mata akhirnya menetes. Bukan untuk Lia atau Haris, tapi untuk semua mimpi yang telah hancur. Untuk semua kehidupan yang telah terenggut oleh keserakahan dan kebohongan. Tragedi ini adalah pengingat yang kelam bahwa perangku melawan mereka telah memakan korban. Tapi itu juga menguatkan tekadku untuk tidak pernah lagi membiarkan diriku menjadi korban dari siapapun. Aku harus terus melangkah, meninggalkan kehancuran yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri di belakang. Keguguran Lia dan kehancuran yang melanda kehidupan pribadi Haris ternyata bukanlah akhir dari malapetaka. Itu hanyalah gelombang kejut pertama. Gelombang kedua, yang jauh lebih besar dan lebih menghancurkan, sedang bersiap untuk menghantam ranah yang paling dibanggakan Haris, perusahaannya. Selama ini, di mata keluarga dan koleganya, Haris adalah seorang pengusaha sukses. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa kesuksesan itu dibangun di atas fondasi yang rapuh, aliran dana tanpa henti dari Dinda. Bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai pinjaman tanpa bunga dan tanpa perjanjian tertulis yang jelas, yang diberikan atas dasar cinta dan kepercayaan. Sebuah kenaifan yang sekarang akan kuperbaiki. Pagi setelah kabar keguguran Lia, aku duduk dengan Bu Rika dan Devina, manajer keuanganku. Di depan kami terpampang laporan keuangan perusahaan Haris yang berhasil Devina dapatkan melalui sumber-sumbernya. Intinya, Bu Dinda, jelas Devina,
menunjuk ke beberapa angka merah. Perusahaan Pak Haris sangat bergantung pada injeksi dana rutin dari kita. Arus kas mereka negatif. Tanpa transfer dari kita bulan ini untuk menggaji karyawan dan membayar supplier, mereka akan kolaps dalam hitungan hari. Bu Rika menambahkan, secara hukum, karena tidak ada perjanjian pinjaman, kita tidak bisa menagih utangnya. Tapi kita juga tidak punya kewajiban untuk terus memberi pinjaman. Menghentikan aliran dana itu sepenuhnya hak kita. Aku mengangguk, tatapanku fix pada angka-angka itu. Lakukan. Bekukan semua transfer. Untuk gaji, untuk operasional, untuk segala sesuatu. Dan kirimkan surat resmi kepada perusahaan Haris, bahwa semua pinjaman tanpa perjanjian tersebut dihentikan efektif segera. Dan kami berharap adanya pembicaraan lebih lanjut untuk penyelesaiannya. Itu adalah bahasa hukum untuk, kalian sudah bangkrut. Surat itu sampai di meja Haris di tengah-tengah kekacaubalauan yang sudah melanda perusahaannya. Karyawan mulai resah karena gaji yang tertunda. Supplier menagih pembayaran yang sudah jatuh tempo. Teleponnya terus-menerus berdering dengan berita buruk. Aku bisa membayangkan kepanikannya ketika dia membacanya. Tidak butuh waktu lama untuk teleponnya meneleponku. Suaranya bukan lagi marah atau memohon, tetapi penuh dengan keputusasaan yang dalam. Dinda, surat ini, apa maksudnya? Tanyanya, terengah-engah. Kau tidak bisa melakukan ini. Perusahaanku akan hancur. Ada 50 karyawan yang bergantung padaku. Gaji mereka bulan ini. Aku tahu, potongku, suaraku tenang dan bisnis like. Itu adalah tanggung jawabmu sebagai CEO, bukan? Untuk memastikan perusahaanmu memiliki arus kas yang sehat dan tidak bergantung pada pinjaman tanpa jaminan dari istrimu. Tapi ini bukan pinjaman. Itu bantuan. Kita suami istri, teriaknya. Desperation terdengar jelas. Kita adalah suami istri. Tapi kita juga dua entitas bisnis yang terpisah. Dan sebagai entitas bisnis, aku memutuskan untuk tidak lagi membantu sebuah perusahaan yang dikelola oleh seseorang yang telah menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidakjujuran baik secara personal maupun, sekarang aku lihat, secara profesional. Dinda, tolong jangan lakukan ini. Kita bicara baik-baik. Aku akui kesalahanku. Aku akan putus dengan Lia. Lia sudah tidak relevan lagi. Haris, dia sudah keguguran. Masalah kita sekarang adalah bisnis. Dan keputusanku sudah final. Aku ingin meyakinkannya bahwa ini murni keputusan bisnis, bukan balas dendam emosional, meskipun keduanya berjalan beriringan. Ini balas dendam. Kau hancurkan hidup pribadiku, sekarang kau hancurkan karierku. Kau yang menghancurkan hidup pribadimu sendiri, Haris. Dan kariermu? Itu adalah domino berikutnya yang jatuh karena pilihan-pilihanmu. Aku tidak menciptakan masalah keuangan di perusahaanmu. Aku hanya menghentikan bailout yang selama ini menutupi masalah-masalah itu. Dia terdiam. Aku bisa mendengarnya terengah-engah, mencoba menahan amarah dan kepanikan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Supplier akan menagih, karyawan akan demo. Itu adalah masalahmu sebagai CEO. Hadapi. Seperti yang kuhadapi saat kau dan ibumu merencanakan kehancuranku. Selamat merasakan konsekuensi dari tindakanmu. Aku akan menggugatmu. Aku akan buktikan bahwa uang itu adalah bagian dari harta bersama. Silakan, tantangku, sedikit tersenyum. Bu Rika sudah mengantisipasi ini. Tapi ingat, dengan menggugat, kau membuka semua keuangan perusahaanmu pada investigasi hukum. Semua transaksi mencurigakan, semua pembayaran untuk apartemen Lia, semua belanja pribadi yang kau catat sebagai pengeluaran perusahaan, itu semua akan menjadi bahan discovery. Kau yakin mau mengambil risiko itu? Dia mengeluarkan suara seperti orang yang tertusuk. Dia tahu aku memegang semua kartu. Kau sudah memikirkannya semua, bukan? Kau benar-benar ingin melihatku jatuh. Aku ingin melihat keadilan ditegakkan. Haris, jatuh atau tidak, itu konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Sekarang, jika tidak ada hal lain yang ingin kau bahas, aku punya pertemuan untuk dihadiri. Urusan bisnisku yang lain.
Aku menutup telepon sebelum dia sempat membalas. Hatiku berdebar kencang, tetapi bukan karena rasa bersalah. Ini adalah adrenalin dari kekuasaan. Kekuasaan untuk mengambil kembali kendali. Beberapa hari kemudian, berita tentang perusahaan Haris yang mengalami krisis likuiditas mulai tersebar. Beberapa karyawannya yang berharga mulai mengirimkan CV ke perusahaan-perusahaan lain, termasuk ke perusahaanku. Supplier-suppliernya mulai menghubungi kami, memastikan pembayaran, dan kami dengan sopan memberitahu bahwa kami tidak lagi terkait dengan perusahaan tersebut. Perusahaan Haris, seperti menara kartu yang selama ini ditopang oleh satu kartu saja, yaitu dana darurat dariku, akhirnya runtuh. Dan kali ini, tidak ada Dinda yang akan menyelamatkannya. Dia harus menghadapi kegagalannya sendiri, sebuah pelajaran yang mungkin sudah sangat terlambat, tetapi perlu untuk dia alami. Karma tidak hanya menghantam kehidupan pribadinya, tetapi juga kerajaannya yang rapuh. Dan aku, dari kejauhan, hanya bisa menyaksikan reruntuhan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Runtuhnya perusahaan Haris berjalan cepat, seperti domino yang disusun terlalu rapat. Dalam hitungan minggu, apa yang dulu dia banggakan sebagai kerajaan bisnisnya, berubah menjadi beban yang menghancurkan. Supplier menagih dengan garang, karyawan yang tidak dibayar mengancam melapor ke pengadilan ketenagakerjaan, dan kantornya yang dulu ramai kini sepi, hanya menyisakan debu dan tumpukan kertas tagihan yang tidak terbayar. Tekanan itu akhirnya memecah pertahanannya yang sudah rapuh. Dia muncul di depan kantorku suatu sore, tanpa janji. Wajahnya yang biasanya tampan dan terawat, kini tampak sembab dan lesu. Matanya merah, dan pakaiannya terlihat lusuh, seperti belum disetrika. Penjaga keamanan sempat menghalanginya, tetapi aku, yang melihatnya dari monitor CCTV, mempersilakan dia masuk. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Aku ingin melihat pengakuan itu datang langsung darinya. Dia masuk ke ruang kerjaku dengan langkah gontai. Ruangan yang luas dan elegan ini, yang menjadi simbol kesuksesanku, seakan semakin membuatnya merasa kecil. Dia tidak langsung berbicara, hanya memandang sekeliling ruangan dengan tatapan kosong. Haris, sapaku, memecah keheningan. Aku tidak menawarkan duduk. Ini bukan kunjungan sosial. Dinda, suaranya parau, hampir seperti bisikan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau tidak tahu, mungkin lebih baik tidak usah, jawabku dingin, namun aku membiarkannya terus berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam. Tangannya meremas-remas. Perusahaanku hancur. Aku kehilangan segalanya. Supplier menyita barang-barang. Karyawan menggugat. Aku bahkan harus menjual mobil dan jam tanganku untuk membayar pesangon beberapa orang. Dia mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, matanya benar-benar menatapku, penuh dengan penyesalan yang dalam dan nyata. Dan itu semua salahku. Aku diam, menunggu. Aku tahu ini bukan inti dari kunjungannya. Aku terjebak, Din. Dia mulai, suaranya bergetar. Aku terjebak dalam ekspektasi ibu. Dia selalu mendesakku untuk punya penerus, untuk punya cucu laki-laki. Dia bilang, setelah 5 tahun, kalau kita tidak juga punya anak, mungkin ada yang salah denganmu. Aku menahan diri untuk tidak menyeringai. Lia, dia datang pada saat yang tepat. Dia muda. Dia mengagumiku, dan dia memberikan validasi yang selama ini kurindukan. Ibu mendorongku, mengatakan bahwa ini untuk kebaikan keluarga. Aku lemah, Din. Aku lemah dan bodoh. Dia menjatuhkan dirinya ke salah satu kursi di depanku, kepalanya tertunduk. Aku tahu ini bukan pembenaran. Tidak ada yang bisa membenarkan apa yang kulakukan. Tapi, aku ingin kau tahu. Aku bukan monster yang jahat. Aku hanya tersesat. Aku terlena oleh pujian dan perhatiannya, dan oleh janji ibu bahwa segalanya akan baik-baik saja. Dia menangis. Bukan tangisan manipulatif seperti dulu, tetapi tangisan lelaki yang hancur, yang menyadari betapa dalamnya dia telah jatuh. Aku menyesal. Aku menyesal telah menyakitimu. Aku menyesal telah mengkhianati kepercayaanmu. Aku menyesal telah membiarkan ibu meracuni pikiranku. Dan yang paling aku sesali adalah kehilanganmu. Kehilangan kita. Dia melihatku,
Air matanya mengalir bebas. Aku mencintaimu, Dinda. Aku selalu mencintaimu. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadari apa yang aku miliki sampai semuanya hilang. Ruangan kembali sunyi. Aku mendengarkan setiap katanya. Ada bagian dari diriku yang lama, yang masih mencintainya, yang ingin berlari dan memeluknya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian itu kecil, dan telah dikubur jauh di bawah reruntuhan kepercayaan yang telah hancur. Haris, kataku akhirnya, suaraku lembut namun tegas. Aku mendengar penyesalanmu. Dan aku percaya itu tulus, setidaknya untuk saat ini. Dia mengangkat kepalanya, sedikit berharap. Tapi penyesalan tidak mengubah apapun. Itu tidak mengembalikan kepercayaanku. Itu tidak menghapus rencana jahat yang kalian buat di belakangku. Itu tidak menyelamatkan bayi yang keguguran karena stres dan keserakahan kalian. Aku berjalan mendekati jendela, memandang kota di bawah. Cinta itu seperti kaca, Haris. Sekali pecah, kamu bisa mencoba merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu ada. Selalu terlihat. Dan setiap kali kamu melihatnya, kamu akan teringat pada bagaimana kaca itu pecah. Aku menoleh ke arahnya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Bukan karena aku pendendam, tapi karena maaf tidak akan mengembalikan apapun. Yang terjadi telah terjadi. Kau dan ibumu memilih jalannya. Dan aku memilih jalanku. Haris terlihat seperti orang yang ditampar. Jadi, tidak ada harapan? Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Tidak ada, jawabku dengan pasti. Percakapan ini bukan awal dari rekonsiliasi. Ini adalah penutup. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Bu Rika akan mengurus semuanya. Aku harap kita bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tanpa drama lebih lanjut. Dia terduduk diam, seperti semua energi yang tersisa habis terkuras. Tangisnya sudah reda, digantikan oleh kepasrahan yang menyedihkan. Aku mengerti, bisiknya. Aku akan menandatanganinya. Aku tidak akan memberatkan. Dia berdiri, tubuhnya terlihat lebih tua dari usianya. Aku minta maaf, Dinda. Untuk segalanya. Aku mengangguk. Aku dengar. Sekarang, kau harus pergi. Aku punya pekerjaan. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku dengan langkah tertatih-tatih. Pintu tertutup perlahan, meninggalkanku sendirian dengan pikiran dan perasaanku. Ada rasa sedih, sebuah duka untuk cinta yang pernah ada dan sekarang mati. Tapi tidak ada penyesalan. Aku telah membuat pilihan yang tepat untuk diriku sendiri. Pengakuan getirnya adalah bab penutup dari sebuah hubungan yang telah usai. Sekarang, waktunya untuk benar-benar melangkah maju. Dengan perusahaan Haris yang runtuh dan harapan untuk berdamai dengannya pupus, Lia terperangkap dalam situasi yang semakin memprihatinkan. Dia tidak lagi menjadi investasi berharga bagi Bu Darwis, melainkan sebuah pengingat pahit dari semua rencana yang gagal total. Rumah kontrakan yang sempit itu menjadi medan pertempuran harian, di mana Bu Darwis melampiaskan segala kekesalannya pada Lia. Uang yang dikirim Haris, sisa dari penjualan barang-barang pribadinya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, jauh dari kehidupan mewah yang dijanjikan padanya. Suatu sore, ketika ketegangan kembali memuncak, Bu Darwis menghardik Lia tanpa ampun. Duduk saja di sini seperti ratu. Tidak bisa cari uang sendiri? Lihat, kita hampir tidak bisa bayar listrik karena kau. Lia, yang emosinya sudah di ujung tanduk, akhirnya meledak. Saya hamil anak cucu ibu. Harusnya ibu yang merawat saya. Ini semua salah ibu dan Mas Haris yang menjanjikan hal-hal yang tidak bisa ditepati. Pertengkaran sengit pun terjadi. Dalam kemarahannya, Lia tanpa berpikir panjang mengancam, kalau ibu dan Mas Haris tidak bertanggung jawab, saya akan bongkar semua. Saya akan cerita ke media tentang perselingkuhan Mas Haris, tentang bagaimana ibu mendukungnya, tentang perusahaan yang bangkrut karena ditarik istrinya. Biar semua orang tahu kalian keluarga penipu. Ancaman itu seperti menyulut api dalam sekam. Bu Darwis panik, tetapi Lia merasa dia akhirnya memiliki kekuatan. Dia mulai membuat catatan dan mengumpulkan bukti-bukti kecil yang dia miliki. Foto-foto mereka bersama, hadiah-hadiah yang diberikan Haris,
bahkan rekaman suara percakapan dengan Bu Darwis yang diam-diam dia buat saat masih tinggal di rumah mewah itu. Namun, Lia tidak menyadari bahwa langkahnya diawasi ketat. Anton, detektif yang masih aku pekerjakan, segera melaporkan perkembangan ini. Lia mengancam akan membongkar semuanya ke media. Bu Dinda. Dia sedang mengumpulkan bukti. Aku mendengarkan laporan Anton dengan tenang. Ancaman Lia bisa merusak reputasi bisnisku, bukan hanya Haris. Aku dan Bu Rika segera bertindak. Bu Rika menelepon Lia. Percakapan itu dingin dan penuh dengan kekuatan hukum. Nona Lia, ini Bu Rika, pengacara Ibu Dinda. Kami memahami bahwa Anda berniat membocorkan informasi tertentu ke media. Lia, yang awalnya merasa berkuasa, langsung gugup. Iya? Jadi, kalian tidak bisa menghentikanku. Aku punya hak untuk berbicara. Tentu saja, Anda memiliki hak untuk berbicara, jawab Bu Rika dengan smooth. Tapi Anda juga harus memahami konsekuensi hukumnya. Kami memiliki bukti kuat bahwa Anda telah melakukan pemerasan secara emosional dan finansial terhadap klien kami, Bapak Haris, selama ini. Transfer yang rutin Anda terima, yang dananya berasal dari perusahaan Ibu Dinda, bisa ditelusuri dan diajukan sebagai bukti pemerasan. Ada keheningan di seberang sana. Bu Rika melanjutkan. Selain itu, ancaman Anda untuk menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik klien kami adalah bentuk blackmail yang memiliki hukuman pidana yang tidak ringan. Kami sudah menyiapkan berkasnya. Jika satu saja berita muncul, tuntutan hukum akan langsung kami jatuhkan. Suara Lia menjadi kecil. Ketakutannya terlihat jelas. Saya tidak memeras, itu hadiah. Hadiah yang didanai dari uang hasil usaha istri sahnya? Itu akan sangat menarik di pengadilan, sergah Bu Rika. Pilihan ada di tangan Anda, Nona Lia. Diam dan pergi, atau hadapi tuntutan hukum yang akan membuat Anda kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, bahkan mungkin berurusan dengan penjara. Ancaman itu berhasil. Semua keberanian Lia pun menguap. Dia menyadari bahwa dia tidak berdaya melawan kekuatan hukum dan finansial yang kumiliki. Keesokan harinya, Anton melaporkan bahwa Lia terlihat membawa koper kecil dan meninggalkan rumah kontrakan itu dengan tergesa-gesa. Dia menghilang dari kota, mungkin kembali ke kampung halamannya atau mencoba memulai hidup baru di tempat lain, dengan membawa serta rasa malu dan kegagalan. Bu Darwis, yang mengetahui kepergian Lia, meneleponku. Suaranya terdengar lelah dan kosong. Dia pergi. Kau senang sekarang? Semua orang yang dekat dengan kami kau usir. Dia bukan korban, Bu. Dia adalah bagian dari masalah. Dan sekarang masalah itu telah pergi. Ibu seharusnya bersyukur, jawabku dingin. Syukur? Hidupku hancur, Dinda. Karena pilihan ibu sendiri. Sekarang, ibu punya kesempatan untuk merenung dan mungkin belajar untuk tidak merencanakan kehancuran orang lain di masa depan. Aku menutup telepon. Lia mungkin telah pergi, tetapi karma telah dia terima. Dia kehilangan anaknya, kehilangan pria yang dia kira akan menjaganya, dan kehilangan impian kehidupan mewah yang dijanjikan. Dia kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih rendah dari itu, dengan membawa luka dan rasa malu. Tindakanku mungkin keras, tetapi itu diperlukan untuk melindungi diriku dan usahaku. Peperangan ini telah memakan banyak korban, dan Lia adalah salah satunya. Tapi dalam perang, tidak semua orang bisa keluar sebagai pemenang. Ada yang harus kalah, dan dia memilih untuk berada di sisi yang kalah. Kepergian Lia bukanlah akhir bagi Bu Darwis. Itu justru menjadi awal dari sebuah isolasi dan penyesalan yang dalam dan menyiksa. Tanpa Lia untuk disalahkan, tanpa Haris yang selalu ada untuk dimintai bantuan, karena kini dia sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kebangkrutan, Bu Darwis benar-benar sendirian. Dia terpaksa pindah dari rumah kontrakan yang sempit itu karena tidak mampu lagi membayar sewanya, dan akhirnya menetap di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota, sebuah dunia yang sangat jauh dari kemewahan rumah 2 lantai yang pernah dia tinggali. Dunia sosialnya yang dulu dipenuhi oleh para ibu-ibu elit yang iri dengan rumah barunya, perlahan-lahan memudar. Awalnya, mereka masih menelpon, mungkin ingin bergosip. Tapi ketika Bu Darwis mencoba meminjam uang atau mengeluh tentang keadaannya, satu persatu mereka menghilang.
Teleponnya tidak lagi berdering, kecuali untuk tagihan atau telepon marketing. Dia menjadi tidak terlihat, tidak relevan, seperti hantu yang berjalan di siang bolong. Suatu hari, dia memberanikan diri untuk mengunjungi Haris di kantornya yang nyaris sepi. Hanya beberapa karyawan yang tersisa, bekerja dengan muram di antara kotak kardus barang yang akan disita. Haris terlihat 10 tahun lebih tua, duduk di belakang mejanya yang berdebu. "Ibu," sambutnya dengan lesu. "Apa kabar?" "Kabar? Lihatlah ibu, Haris. Hidup dalam satu kamar tanpa AC. Makan mie instan setiap hari. Ini bukan hidup," keluhnya, tangannya gemetar. Haris menghela napas panjang, wajahnya penuh dengan kelelahan yang amat sangat. "Ibu pikir aku lebih baik? Aku kehilangan segalanya. Ibu, perusahaan, rumah, mobil, bahkan istriku. Semua karena kita, karena aku mendengarkan ibu." Bu Darwis terkesiap. "Karena ibu? Kau menyalahkan ibu sekarang? Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Untuk punya cucu." "Dinda itu mandul." "Dinda tidak mandul," teriak Haris untuk pertama kalinya pada ibunya. Suaranya menggema di ruangan kosong itu, membuat Bu Darwis mundur ketakutan. "Kami bahkan tidak pernah memeriksakan diri secara serius karena kita sibuk dengan bisnis. Dan bahkan jika iya, itu bukan alasan untuk berselingkuh dan menghancurkan segalanya. Ibu yang meracuni pikiranku. Ibu yang mendorongku untuk bersama Lia. Ibu yang menjanjikan rumah Dinda untuk mereka." Dia berdiri, menatap ibunya dengan mata berapi-api. Semua penyesalan dan frustrasinya meluap. "Ibu ingin cucu? Lihatlah sekarang. Cucu ibu sudah mati dalam kandungan. Anak ibu bangkrut. Dan kita hidup seperti orang miskin. Apakah ini yang terbaik yang ibu maksud?" Bu Darwis terdiam, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Kata-kata Haris seperti cambukan yang menyadarkannya. Untuk pertama kalinya, dia melihat rantai konsekuensi dari tindakannya. Desakan untuk memiliki cucu, perselingkuhan Haris, kehamilan Lia, pengkhianatan pada Dinda, balasan Dinda, kehancuran finansial, keguguran, isolasi sosial. Dia adalah arsitek dari kehancuran mereka sendiri. Aku hanya," katanya, tapi tidak bisa melanjutkan. Tidak ada pembenaran yang cukup. "Pulanglah, ibu," kata Haris dengan suara hancur, tubuhnya lunglai kembali ke kursinya. "Aku tidak bisa membantu ibu. Aku bahkan tidak bisa membantu diriku sendiri. Kita harus menerima ini. Ini karma. Karma untuk semua rencana jahat kita terhadap Dinda." Bu Darwis pun pergi dengan langkah tertatih. Dia kembali ke kamar kosnya yang pengap. Kesendiriannya kini semakin terasa. Dia tidak lagi marah padaku. Kemarahan telah berubah menjadi penyesalan yang dalam dan menyiksa. Setiap malam, dia dihantui oleh bayangan rumah mewah itu, oleh senyumku yang tulus ketika menyerahkan kunci, dan oleh kata-kata kejinya sendiri yang berencana untuk mengusirku. Dia mencoba meneleponku sekali lagi. Suaranya terdengar tua dan rapuh. "Dinda, ibu minta maaf." Kali ini, maafnya terdengar tulus, berasal dari lubuk hati yang paling dalam yang menyadari kesalahannya. "Aku mendengarkan. Ada bagian dari diriku yang iba. Tapi itu tidak mengubah apapun. Aku dengar, Bu. Apakah ibu bisa melakukan sesuatu? Apakah ada cara untuk?" "Tidak, Bu," jawabku dengan lembut tapi tegas. "Tidak ada. Terkadang, maaf datang terlalu terlambat untuk mengubah sesuatu. Yang bisa ibu lakukan sekarang adalah hidup dengan konsekuensinya dan berusaha menjadi lebih baik. Untuk ibu sendiri, bukan untuk siapa-siapa." Dia menangis di seberang telepon. "Ibu menyesal, Dinda. Ibu benar-benar menyesal." "Aku tahu, Bu. Tapi penyesalan ibu tidak mengembalikan 5 tahun pernikahanku, tidak mengembalikan kepercayaanku, dan tidak menghidupkan kembali bayi yang keguguran. Kadang, kita harus belajar menerima bahwa beberapa hal rusak selamanya. Selamat tinggal, Bu." Aku menutup telepon untuk terakhir kalinya. Kisah ini telah berakhir untukku. Bu Darwis harus menghadapi karmanya sendiri, hidup dalam kesendirian dan penyesalan,
menyadari bahwa keserakahan dan manipulasi telah menjauhkannya dari semua orang yang dia sayangi. Dia tidak lagi menjadi wanita yang ditakuti atau disegani. Dia hanya seorang wanita tua yang sendirian, yang harus berteman dengan hantu-hantu dari masa lalunya yang kelam. Itulah hukumannya. Dan mungkin, itu adalah hukuman yang paling kejam dari semuanya.